Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Ragel Setiawan, mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Riau, Pekanbaru, dengan nomor NIM 22050200020. Saya dari angkatan 2022. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe perubahan organisasi dengan dosen pengampu Ibu Mimin Sundari Nasution, SOS, MSI. Baik, tanpa memperpanjang waktu, yuk kita simak. Baik, di slide pertama membahas mengenai pengertian perubahan organisasi, yang dimana perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Dengan kata lain, ini merupakan peristiwa ketika perusahaan atau bisnis mengubah komponen utama organisasi. Kita bisa sebut yaitu seperti memperluas divisi, menambahkan karyawan, budaya kerja, mengadaptasi teknologi terkini untuk beroperasi, dan masih banyak lagi. Di dalam perubahan organisasi bisa mencakup dua sisi, yaitu perubahan internal yang mencakup perubahan visi, misi, struktur organisasi, sistem, prosedur, dan lain-lain. Sedangkan perubahan eksternal dapat berbentuk perubahan target, pasar, branding, image, kondisi geografis, dan lain-lain. Baik, yang berikutnya yaitu tipe-tipe perubahan organisasi. Di sini yang pertama ada perubahan struktural, yang dimana perubahan ini melibatkan penataan ulang tata letak fisik atau hierarkis suatu organisasi. Hal ini dapat kita lihat dari mencakup perubahan jalur pelaporan, penggabungan atau pemisahan departemen, atau perubahan tingkat manajemen. Perubahan ini seringkali memengaruhi cara informasi mengalir dalam organisasi dan mungkin memerlukan penyesuaian signifikan terhadap peran dan tanggung jawab. Kemudian di sini ada contoh dari tipe ini, yaitu contohnya pembentukan atau penghapusan divisi departemen, yang dimana yaitu membentuk divisi baru seperti divisi inovasi atau berkelanjutan untuk menjawab tantangan atau peluang baru. Kemudian menggabungkan dua departemen yang memiliki fungsi serupa untuk efisiensi, seperti menggabungkan divisi pemasaran dengan komunikasi. Di sini dampaknya yaitu dapat meningkatkan efisiensi, namun memerlukan adaptasi dari karyawan. Kemudian tipe yang kedua ada tipe perubahan teknologi, yang dimana perubahan teknologi melibatkan penerapan teknologi baru atau pembaruan teknologi yang sudah ada. Perubahan ini dapat memengaruhi cara produk atau produksi, cara layanan yang diberikan, atau cara komunikasi internal yang dilakukan. Kemudian perubahan teknologi dapat mendorong inovasi, tetapi mungkin juga memerlukan pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan dukungan bagi karyawan. Di sini contohnya yaitu komunikasi digital atau dua arah dapat membantu karyawan mengadopsi perubahan. Organisasi dapat menyesuaikan pesan dan konsisten melalui berbagai saluran, sehingga dapat menjangkau setiap karyawan. Dampaknya yaitu
meningkatkan produktivitas tetapi sering membutuhkan pelatihan ulang. Kemudian yang ketiga ada perubahan strategi, yang dimana perubahan ini mengacu pada perubahan signifikan yang menyelaraskan organisasi dengan tujuan jangka panjang. Perubahan ini melibatkan perubahan tujuan, visi, atau misi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau industri. Jenis perubahan ini seringkali rumit dan memerlukan penyelarasan di berbagai tingkat organisasi. Di sini contohnya ada dua, yaitu pergeseran dari pasar lokal ke internasional dan transformasi dari produk ke layanan. Sedangkan dampaknya yaitu membutuhkan komitmen seluruh tingkat organisasi untuk keberhasilan implementasi. Kemudian yang berikutnya yaitu tipe perubahan budaya, yang dimana perubahan budaya berkaitan dengan transformasi nilai, keyakinan, dan perilaku dalam suatu organisasi. Perubahan ini dapat didorong oleh keputusan internal atau pengaruh eksternal, dan seringkali memerlukan komitmen jangka panjang untuk mengubah aspek-aspek yang sudah mengakar dalam identitas perusahaan. Mengubah budaya organisasi sama halnya dengan mengubah kepribadian seseorang. Hal ini rumit dan memerlukan pendekatan yang peka. Contoh dari perubahan budaya ini yaitu yang pertama ada mengadopsi budaya inovasi dan fokus pada kolaborasi tim. Dampaknya pada tipe ini yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan, namun membutuhkan waktu untuk diinternalisasikan. Baik, yang selanjutnya saya membahas mengenai tantangan dalam perubahan organisasi. Di sini, saya membuat 4 tantangan dalam perubahan organisasi. Yang pertama ada komunikasi yang buruk. Kemudian yang kedua ada kurangnya dukungan. Kemudian yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan. Dan yang keempat ada ketidakpastian. Baik, yang berikutnya yaitu cara mengatasi tantangan dalam perubahan organisasi. Di sini ada 4 cara dalam mengatasi tantangan dalam perubahan organisasi. Di sini yang pertama ada komunikasi yang jelas dan jujur. Kemudian yang kedua ada membangun dukungan dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada membangun budaya perubahan. Kemudian yang keempat ada fasilitas dan dukungan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana perubahan organisasi adalah proses yang dilakukan untuk menyesuaikan struktur, budaya, maupun operasional organisasi dengan kebutuhan internal maupun eksternal. Tipe-tipe perubahan ini meliputi perubahan struktural, strategis, teknologi, dan budaya. Perubahan struktural berfokus pada pengaturan ulang hierarki atau tanggung jawab, sementara perubahan strategis menyesuaikan visi atau tujuan jangka panjang. Perubahan teknologi melibatkan pengintegrasian teknologi baru, sedangkan perubahan proses bertujuan mengoptimalkan cara kerja. Kemudian perubahan budaya mengembangkan nilai dan norma organisasi. Keberhasilan perubahan bergantung pada pendekatan yang tepat, komunikasi yang efektif, serta kemampuan organisasi beradaptasi dengan tantangan dan peluang.